Baik, kita sedang ada di kebun anggur Pak Budi. Sekarang mau Menanam anggur dengan sistem merunduk. merunduk. Pertama kita akan mencari tunas yang mau dirunduk. Cabang. Yang bisa dirundukkan. Ya, mencari cabang yang bisa dirundukkan. Jadi nanti jadinya seperti ini ya. Ini adalah cabang yang sudah dirunduk. Sobat tani dimanapun Anda berada, terutama para penggemar petani anggur. Saya Made Budiase, seorang petani anggur di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Saya menekuni tanaman anggur ini dari tahun 80-an. Kemudian lahan yang saya miliki ini sudah lebih dari umur anggurnya sudah lebih dari 35 tahun. Sudah banyak yang tua dan mati. Nah, untuk menanam ulang kembali, jadi biayanya sangat besar. Maka saya gunakan sistem penanaman merunduk. Artinya yang pertama saya cari cabang dulu yang agak panjang yang akan saya rundukkan. Adapun persiapan sebelum kita merundukkan adalah kita siapkan cangkul, kemudian kita siapkan tali pelepah pisang untuk mengikat nanti cabang yang kita rundukkan. Kemudian kita cari anjer ya untuk bisa memegang nanti cabang yang kita rundukkan itu supaya tidak bergerak. Dan satu lagi jangan lupa kita cari patahan batako atau batu untuk melindungi jadi cabang yang kita rundukkan supaya lebih cepat dia tumbuh akar. Jadi tidak boleh ditimbun dengan tanah, karena kalau ditimbun dengan tanah nanti cabang yang kita akan rundukkan ini akan kulitnya akan mengelupas karena dia kena air di dalam tanah. Maka perlulah disiapin jadi patahan batako yang kayak ini nanti kita pakai untuk menutup lubang yang kita tanami dengan sistem merunduk ini. Nah, sekarang saya peragakan bagaimana menanam anggur dengan sistem merunduk. Saya buat lubang, kira-kira dalamnya itu sampai 20 cm. Kita gemburkan kayak ini. Sobat tani dimanapun Anda berada yang senang menanam anggur, mari kita berbagi pengalaman. Nah, seperti ini. Jadi sudah kelihatan kayak ini, dalamnya mungkin sampai 20 cm atau 15 cm ya. Jangan terlalu dangkal, karena kalau terlalu dangkal nanti pengakarannya itu akan kelihatan bisa di atas tanah gitu. Nah, kita tinggal rundukkan saja kayak ini. Nah, tidak usah diuruk lagi dengan tanah, tinggal tutup dengan patahan batako. Jadi pengalaman saya ini kenapa tidak bisa ditimbun dengan tanah, karena seperti tadi, kalau kita sedang mengairi lahan maka dia akan terendam kulit daripada batang yang kita rundukkan ini akan mengelupas. Kalau mengelupas dia agak lama, mungkin 2 bulan, paling cepat 1,5 bulan baru dia tumbuh pengakaran. Tapi kalau ditutup dengan batako, udara bisa keluar masuk, kemudian batang tetap kering, dan yang menempel di tanah itulah yang agak basah, itu akan cepat keluar akar. 3 minggu kalau proses penanaman merunduk ini dikerjakan dengan baik, saya yakin 3 minggu sudah keluar akar. Nah, kayak ini kita timbun sedikit di luar batako, jangan sampai ke dalam
apanya batako. Kita begitukan aja. Nah, di atas diikat. Kalau bisa diikat di para-para itu. Kenapa kita gunakan pelepah pisang? Karena lama-lama kita tidak perlu memutus lagi ikatannya, dia akan putus sendiri bersama dengan waktu begitu. Kita tidak usah, jangan pakai tali rapia, karena nanti kalau mau kita sibuk lupa, nanti dia akan masuk ke dalam batang daripada anggur yang kita rundukkan. Ya kayak inilah. Nanti lama-lama kalau ini sudah membesar, sudah tumbuh, dia batangnya udah membesar, nanti dia putus sendiri. Itulah keistimewaan menggunakan pelepah pisang. Nah seperti ini sobat tani dimanapun Anda berada, ya coba saja dulu. Kalau punya pohon anggur yang sudah tua, pakai sistem merunduk ini. Jadi kalau ada cabang terlalu banyak, kita bersihkan supaya nanti ujungnya itu lebih cepat dia berkembang ke atas. Nah kayak ini kita ikat biar dia lurus, seperti menanam dengan bibit yang baru. Jadi kita luruskan sehingga nanti akan mendapatkan batang yang lurus. Batang yang lurus biasanya lebih sehat pertumbuhannya. Karena apa? Pembuluh kapiler yang mengantarkan sari makanan dari tanah itu tidak ada hambatan lagi, tidak ada belok-belok lagi melewati menuju ke daun. Kalau bisa ya tetap kita usahakan supaya lurus. Gitu. Itulah proses penanaman dengan sistem merunduk. Jadi keuntungannya adalah satu, biayanya tidak terlalu banyak. Itu tidak terlalu banyak. Karena kalau kita mengolah tanah, kemudian membeli bibit, menanam kembali, maka proses untuk pemeliharaannya akan lebih panjang dan lebih banyak menggunakan biaya. Ini sistem ini sebenarnya sangat irit dengan biaya. Kita tinggal cari patahan batako, cari anjer, kemudian kita ikat. Nah setelah nanti 3 minggu lebih, ya 3 minggu ke atas, dibuka lagi. Dibegitukan dilihat. Kalau dia sudah mulai tumbuh akar, nah tutup lagi, barulah kita berikan pupuk perangsang untuk tumbuh. Jadi kita pupuk. Pemupukannya kita lakukan setiap 10 hari sekali. Begitu. Boleh menggunakan pupuk kimia, boleh juga menggunakan pupuk organik. Karena pupuk organik sekarang sudah cukup banyak dan tidak kalah bagusnya dengan pupuk kimia. Nah, itulah penjelasan saya tentang budidaya menanam anggur dengan sistem runduk. Nah, yang saya rundukkan sekitar 1,5 bulan, hasilnya kayak ini. Ini sudah tumbuh tunas dan aslinya sudah saya potong kayak ini. Ini sudah dipotong induknya yang kita rundukkan dari sini. Nah, ini menunggu lagi kalau sudah dia di atas para-para dan kelihatan sudah agak sehat, maka yang cabang yang kita rundukkan ini kita potong. Jadi kita pisah dengan induknya. Karena apa? Kalau induknya kurang sehat, maka dia akan berpengaruh di tunas yang baru yang kita rundukkan. Maka dia akan digerogoti makanannya oleh induknya yang kurang sehat. Oleh karena itu perlulah dia dipisahkan dengan jalan memotong. Jadi dipotong di sini. Nanti ini saya akan potong. Dan yang tumbuh adalah 2 batang ini ke atas sebagai generasi yang baru. Begitu. Nah, bisa Bapak amati, inilah hasilnya. Ini yang kita pupuk setelah berakar, kita pupuk 10 hari sekali. Dengan ya
saya menggunakan pupuk kimia dan saya juga menggunakan pupuk organik cair untuk merangsang. Nah, pupuk organik yang saya pakai itu adalah dari PT Sun Indonesia, sehingga hasilnya kayak ini, gemuk dia. Gitu, dia kelihatan sehat, kemudian pertumbuhannya juga normal, seperti kita menanam bibit yang menanam anggur dari bibit yang asli. Jadi seperti ini. Nah, itulah pengalaman saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman petani dimanapun Anda berada yang sedang menggeluti budidaya anggur. Marilah bersama-sama kita maju ke depan, saling mengisi, saling memberi informasi agar kita memiliki pengetahuan yang banyak tentang perangguran. Terima kasih saya ucapkan, semoga Bapak yang menanam anggur sukses.